Halo, perkenalkan nama saya Setiani Hulu dari Prodi Sistem Informasi. Sebelum saya menjelaskan materi saya pada saat ini, yang terlebih dahulu yang saya hormati Ibu pengampu mata kuliah, yaitu Ibu Yola Permata Bunda SPD Eskom. Baik, sekarang kita masuk pada pembelajarannya, yaitu sebagai yang judulnya yaitu pengembangan kebutuhan bisnis. Sekarang kita masuk pada pendahuluan. Pengembangan kebutuhan bisnis merupakan proses yang kompleks, melibatkan identifikasi, analisis, spesifikasi, dan validasi kebutuhan dari berbagai pemangku kepentingan dalam organisasi. Tujuannya akhirnya adalah menciptakan solusi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan memberikan nilai tambah lagi perusahaan. Sekarang kita masuk pada rumusan masalah. Rumusan masalah ini ada beberapa, yaitu apa saja permasalahan yang dihadapi dalam mengidentifikasi kebutuhan bisnis. Kedua, bagaimana kerangka kerja rekayasa kebutuhan membantu dan menyusun kebutuhan bisnis yang efektif. Ketiga, metode apa saja yang digunakan dalam mengumpulkan analisis dan validasi kebutuhan bisnis. Sekarang kita masuk pada tujuan. Yang pertama, menjelaskan berbagai permasalahan yang timbul dalam proses identifikasi kebutuhan bisnis. Kedua, menyajikan kerangka kerja sistematis dalam rekayasa kebutuhan bisnis. Ketiga, menguraikan metode dan teknik dalam pengumpulan analisis dan validasi kebutuhan. Sekarang kita masuk pada permasalahan kebutuhan dalam pengembangan bisnis. Permasalahan kebutuhan dalam pengembangan bisnis ini merupakan tantangan utama yang harus dipecahkan dan diselesaikan untuk mencapai keberhasilan. Permasalahan ini kebutuhan terjadi ketika ada kesenjangan antara apa yang dibutuhkan bisnis atau pelanggan dan apa saja yang tersedia. Tantangan ini bisa disebabkan oleh keterbatasan modal, persaingan ketat, perubahan tren, teknologi, regulasi, hingga keterbatasan SDM. Yang kedua, kita masuk pada masalah internal. Masalah internal ini berasal dari dalam organisasi atau perusahaan, seperti kurangnya inovasi, manajemen keuangan yang lemah, SDM yang tidak memadai, hingga riset pasar yang kurang. Ini bisa menghambat pertumbuhan dan efisien operasional bisnis. Kita masuk pada masalah eksternal. Masalah eksternal ini berasal dari luar organisasi dan berada di luar kendali langsung, seperti persaingan pasar, perubahan tren konsumen, serta perubahan preferensi pasar yang dapat membuat produk menjadi tidak relevan. Kita masuk pada kerangka kerja atau rekayasan kebutuhan. Rekayasan kebutuhan ini adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan memelihara kebutuhan pengguna. Tujuannya untuk memastikan sistem atau produk yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi pengguna. Yang kelima masuk kita, yaitu tahapan dalam kerangka kerja rekayasa kebutuhan. Ada beberapa rekayasan kebutuhan ini terdiri dari 5 utama, yaitu pengumpulan kebutuhan, analisis kebutuhan, spesifikasi kebutuhan, validasi kebutuhan, manajemen kebutuhan. Setiap tahap penting untuk memastikan pemahaman yang tepat atas apa yang dibutuhkan sistem. Terakhir yaitu prinsip dasar dalam kerangka kerja. Prinsip ini meliputi interlatif, inkremental atau yang dimaksud dengan proses terus berulang. Yang kedua, kolaboratif atau yang dimaksud melibatkan semua pemangku kepentingan. Yang ketiga, terstruktur dan sistematis.
Yang dimaksud menggunakan metode formal. Yang keempat, dokumentatif yang dimaksud adalah semua harus ditulis, bukan hanya bicara. Prinsip ini menjaga agar proses berjalan akurat dan terarah. Baik, kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu pengembangan pengembangan kebutuhan bisnis merupakan proses kompleks yang memerlukan pemahaman mendalam berbagai aspek internal dan eksternal. Saran yaitu perlu dilakukan analisis dan perencanaan bisnis yang lebih mendalam agar strategi pengembangan lebih terarah.